Hai Atomian, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata. Mari kita lanjutkan topik motivasi pada hari ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat poin-poin apa saja yang penting untuk kita pelajari sebagai seorang networker ya. Nah, kita ini adalah Atomian, berarti kita adalah partner dari perusahaan ini. Nah, untuk menjadi seorang networker karena adalah partner bisnis, berarti ada hal yang sangat penting untuk kita tahu tentang perusahaan maupun produk ini ya. Nah, banyak teman-teman yang merasa yang penting produknya bagus, maka kita bisa menjalankannya. Belum tentu juga. Atau sebaliknya, yang penting perusahaannya bagus, produknya nomor 2 deh. Yang penting plannya bicara uangnya bagus, saya bisa jalan. Tidak juga, Anda juga pasti akan lelah. Ya, ini akan kita bahas. Kita coba melihat apa saja yang kita lihat dari Atomi ini sehingga membuat kita merasa oke, benar, kita memang sudah tepat di perusahaan ini. Tinggal lihat lagi hal-hal yang lain yang harus kita lengkapi ya. Nah, yang paling penting untuk kita pelajari adalah tentang perusahaannya. Sejauh mana perusahaan ini adalah perusahaan yang memang sehat dan kuat ya. Dan apakah perusahaan ini masuk di negara kita sudah mendapat izin yang benar ya. Nah, juga bagaimana tentang CEO-nya, pemimpin perusahaan ini. Apakah dia mempunyai karakter yang benar, integritas yang baik, seorang visioner yang luar biasa yang mampu menciptakan visi yang luar biasa untuk perusahaan ini sehingga benar-benar mampu membawa kita sukses untuk di masa depan kita. Nah, itu sangat penting ya. Jadi kita merasa kita sejauh ini sudah mengenal Mr. Park Han-gil seperti apa. Kita sebelumnya sudah banyak melihat video-video beliau di channel dan juga banyak mendengarkan seminar-seminar beliau sehingga kita bisa merasakan hatinya yang luar biasa ya. Dan kita bisa melihat bagaimana visi beliau, bagaimana beliau sangat concern terhadap kita sebagai baik networkernya maupun sebagai konsumennya ya. Bagaimana beliau ini punya hati untuk kita semua. Sangat penting beliau ini adalah seorang yang sangat pengalaman di bidang multi level marketing ya. Kalau beliau adalah seorang pemimpin yang memang pernah dulunya ada di dalam bisnis multi level marketing, maka beliau akan benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan kita di lapangan. Apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi hal-hal yang sangat penting untuk kita di lapangan, beliau tahu. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi kita harus melihat apakah perusahaan ini juga mempunyai izin dan juga akan benar-benar serius memperhatikan izin dari setiap produk yang nanti diluncurkan di Indonesia ya. Kalau semua itu oke, berarti tepat. Perusahaan ini memang layak untuk kita jadikan partner. Nah, kalau kita lihat, kalau memang hal-hal itu yang harus kita perhatikan, berarti Atomi ini sudah sangat tepat untuk kita ya. Nah, kemudian produk. Apakah produk ini baik, bagus ya dari semua produk yang dia luncurkan? Kita bisa lihat begitu banyak produk yang ada di Atomi dan sangat kita akui bahwa produk Atomi ini sangat bagus sesuai dengan slogannya, itu absolute quality, absolute price. Dan kita semua sudah setuju dengan hal ini dan bahwa benar-benar ini dilakukan, bukan hanya slogan yang sekedar di bibir saja ya. Nah, kalau memang demikian berarti oke. Hal kedua ini adalah lulus. Kenapa dua hal ini sangat penting? Karena kalau produknya saja yang bagus, plannya tidak bagus, perusahaannya tidak bagus, kita juga tidak bisa menjual ya. Mungkin Anda bisa menjual tapi tidak bisa bertahan lama. Produknya bagus, banyak yang mau, tapi mungkin perusahaan tidak mampu bertahan lama. Akhirnya kita akan membuang waktu saja. Begitupun sebaliknya. Jangan Anda mengira kalau suatu perusahaan dengan suatu plan yang baik dan plan yang bagus, banyak income-nya, sangat menggiurkan, banyak tripnya, kemudian kita mampu berjalan kalau produknya tidak bagus. Itu tidak bisa juga ya. Kenapa? Karena kita juga akan capek. Kalau produknya ini tidak sifatnya repeat atau bukan produk yang dirasakan manfaatnya sehingga orang-orang hanya akan beli satu kali kemudian kapok, kita akan lelah untuk terus mencari orang baru. Berapa banyak kita mampu mencari orang baru? Itu sangat penting ya. Jadi benar-benar perusahaan ini harus perusahaan yang sangat kuat ya, yang bagus
memiliki plan yang sangat baik dan baku untuk kita jalankan, dan juga disertai produk-produk yang sangat menunjang. Dua ini tidak bisa kita pilih mana yang lebih baik. Apakah perusahaan yang lebih kuat, produknya nggak apa-apa, atau produknya yang bagus, perusahaannya nanti aja, nggak bisa. Dua ini sudah harus sejalan, mempunyai kekuatan yang sangat solid, yang harus wajib sejajar. Kita baru bisa mengawali dan sukses di bisnis ini, ya. Nah, kalau dua ini sangat penting, tentu kita lihat berarti di Atomy ini sudah tidak salah, ya. Dua ini memenuhi kriteria yang harus kita miliki untuk memutuskan join di suatu perusahaan multi level marketing, ya. Nah, apalagi yang ketiga, yaitu kita harus mempunyai siap mental yang baik. Nah, ini udah mulai ke kita. Tadi itu adalah sektor dari luar kita, dari perusahaan, dari produk. Berikutnya itu adalah kita bicara tentang kita. Kenapa? Karena multi level marketing itu sebenarnya produk tidak ada yang mahal. Tidak ada yang Anda mengeluarkan uang tuh banyak. Yang paling mahal adalah waktu, karena Anda tidak bisa membeli waktu yang sudah Anda buang. Oleh karena itu jangan pernah Anda join di bisnis multi level karena Anda ingin coba-coba. Tapi kenyataannya memang ini alasan yang paling banyak. Sehingga kita banyak menemukan di luar sana yang bilang, iya awalnya saya nggak sengaja, saya ingin pakai produknya, kemudian karena bagus, saya kebablasan referensi teman. Lama-lama ya saya ada di bisnis ini. Itu kurang kuat dasarnya, ya. Karena akan ada saatnya Anda terbentur masalah, di situ Anda akan quit. Karena Anda tidak tahu alasan kenapa Anda harus ada di bisnis ini, ya. Jadi yang ketiga itu adalah kita harus benar-benar mengetahui alasan kita kenapa harus ada di bisnis ini. Ini sudah ada di motivasi-motivasi sebelumnya yang saya bahas. Kita harus mengerti kenapa di era ini kita harus ada di era bisnis multi level marketing. Ini adalah merupakan bisnis kekinian yang dulu saya sudah bahas di materi saya sebelumnya. Ya, kalau Anda mengikuti materi ini, Anda bisa cari di YouTube saya, cari yang judulnya bahwa multi level marketing adalah bisnis kekinian. Ya, Anda bisa dengarkan itu sehingga kita bisa menemukan poin ketiga ini tidak membuat kita menjadi orang yang ikut-ikutan saja, tapi benar-benar memutuskan mau join di bisnis ini. Kenapa orang bisa merasa jadi coba-coba? Karena terlalu murah. Kalau bisnis konvensional nggak mungkin Anda merasa pengen coba-coba. Kalau Anda keluarkan uang dan modal 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar, ada yang mungkin berapa puluh miliar, Anda nggak mungkin jadinya gue coba-coba iseng. Nggak mungkin. Pasti Anda mati-matian untuk perjuangkan bisnis itu supaya jalan. Anda nggak berani gambling di sana. Tapi di sini sifat gamblingnya terlalu besar, ya. Malah rata-rata seperti itu. Sehingga seleksi alam itu sangat banyak terjadi di multi level marketing. Akhirnya banyak orang yang nanda sumbang di luar sana bilang multi level marketing lebih banyak orang gagal daripada orang sukses. Bukan. Sebenarnya karena itu seleksi alam yang terjadi, karena yang waktu yang join, yang menjalankan itu tidak mengetahui dasarnya seperti apa. Dia tidak menemukan kenapa dia di sini. Dia hanya merasa ingin coba-coba. Nah, kalau ingin coba-coba ini seleksi alam akan terjadi. Ya. Nah, jadi kita temukanlah apa yang menjadi visi Anda. Juga di materi saya sebelumnya, temukan api yang di hati Anda. Letupan hati Anda itu karena apa? Visi Anda seperti apa? Temukan itu, ya. Kemudian apalagi kita harus mau belajar tentang plan. Nah, ini juga sangat rentan untuk Atomian. Kenapa? Karena terlalu banyak produk di Atomy dan produknya sangat bagus. Ini adalah menjadi kunci yang sangat bagus untuk kita, atau justru ini akan menjadi kesalahan kita. Kenapa? Karena akhirnya kita jadi terlalu asik jual barang. Banyak sekali networker yang merasa dia adalah seorang networker. Sebenarnya dia adalah tukang buka warung, jualan, dagang. Ya, dia jualan odol, jualan sikat gigi, dia ada kios di toko, di pasar, kemudian dia kulakanlah dari Atomy. Kan ada odol, ada sikat gigi, ada deterjen, ya, ada sabun mandi. Dia kulakan deh, dia pajang di warungnya dia. Dia jualan, habis dia beli lagi, habis dia merasa dia networker. Dia ada langganannya, dianggap itu adalah leader-leader dia. Bukan, Anda bukan networker itu.
Anda adalah tetap menjadi pedagang. Anda tidak akan menuju passive income. Anda tidak akan pernah besar kalau Anda jalankannya seperti itu. Ya. Nah, ini jadi jangan sampai kita salah. Jangan kita tidak mau belajar tentang plan. Ini banyak sekali. Banyak orang yang merasa dia pintar dagang, pintar jual, closingnya kuat sekali. Tapi dia hanya asik menjual barang, tapi dia tidak tahu tentang plan. Dan merasa mempelajari plan itu sulit dan dia tidak mau belajar tentang plan. Padahal plan Atomi itu sangat sederhana, ya. Nah, kita ini lulus sekolah. Bayangkan anak kita yang TK aja itu dia belajar berapa banyak. Untuk lulus SD berapa buku yang harus dia pelajari. Anak SMP, SMA sampai kuliah berapa banyak modul yang harus dia lewati, ujian, buku tebal-tebal sekali yang harus mereka pelajari untuk lulus dan kemudian lamar kerja untuk gaji sekian. Nah, kita hanya untuk belajarkan 2-3 lembar saja kita tidak mau. Padahal itu jelas-jelas akan membawa keluarga kita menuju financial freedom dan juga time freedom. Nilai yang akan kita dapat terlalu besar, sangat berharga. Hanya dengan kita menambahkan energi belajar 3 lembar lagi. Tapi banyak orang yang tidak mau. Sayang sekali, ya. Jadi itu poin yang berikutnya. Jadi kita harus mau belajar plan. Nah, jadi ini bagi teman-teman semua yang networker di sana, yang atomian di sana, ya. Kalau Anda merasa ingin sukses di bisnis ini, pertama sudah benar perusahaannya, produknya sudah benar, berarti memilih Atomi itu sudah benar. Ketiga, apakah Anda hanya ingin mencoba-coba saja, iseng-iseng saja, ya? Jangan. Kalau memang awalnya tadinya memang Anda ingin mulainya iseng-iseng, sekarang jangan iseng-iseng lagi. Buatlah lebih serius, ya. Nah, keempat, harus mau belajar tentang plan. Nah, kalau udah belajar tentang plan, harus berani untuk set target. Kenapa? Kita ini bisa maju kalau depannya ini ada target dan kita enjoy terhadap challenge yang kita buat untuk diri kita sendiri. Kalau enggak akan menjadi rutinitas yang sangat boring. Bangun pagi, kita sikat gigi, mandi, ke pasar, masak, bla 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 sampai malam, bangun gini lagi terus saja tanpa sesuatu challenge untuk diri kita. Kita akan sangat boring. Nah, di networking ini itu tidak ada bos. Anda adalah bos untuk diri Anda sendiri. Setlah target. Jangan takut untuk tidak tercapai. Jangan merasa dulu saya udah sering set target tapi nggak pernah capai. Mungkin dulu produknya yang salah atau perusahaan yang salah atau bagaimana yang salah. Jangan terbawa dengan pengalaman yang dulu. Sekarang adalah sekarang. Sekarang adalah sekarang. Setlah target. Ya, cobalah untuk memulai. Nah, itu akan menjadi challenge diri Anda. Anda akan lebih semangat. Satu step lebih maju lagi, satu step lebih maju lagi. Ya, tidak usah peduli dengan orang yang sudah lompat 10 step di depan. Tidak peduli dengan mereka. Kita mulai dengan apa yang bisa kita lakukan. Anda yang tahu waktu Anda. Setiap orang mempunyai 24 jam. Nah, kelolalah dengan baik. Ya, nah itu. Kemudian apalagi? Selain belajar tentang plan, nah kita ini harus mau terbuka terhadap perubahan era ini. Sekarang serba digital dan kita yang udah usianya menjelang 50 sebenarnya benar-benar bukan era kita ya. Kita ini orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti terlalu banyak tentang teknologi. Tapi mau tidak mau menuntun kita harus mau belajar. Dulu tidak tahu tentang Zoom. Sekarang mau nggak mau harus tahu tentang Zoom. Ya. Sekarang tiba-tiba ada yang banyak sekali medsos yang ada di luar sana. Kita harus aktif di sana. Kita harus tahu menciptakan informasi-informasi untuk menggait teman-teman kita di sana. Untuk kita sajikan di sana. Jangan merasa bahwa saya nggak punya IG. Saya nggak aktif di IG, saya nggak ada Facebook, saya malas di situ. Kalau kita merasa seperti itu, kita nggak akan bisa maju karena dunia sekarang semua menggunakan itu sebagai media informasi. Ya, ciptakanlah branding Anda di media sosial Anda. Kita tidak jual barang, ya, bukan berarti kita pedagang di sana. Kita hanya memberi informasi di sana, beda ya. Nah, ingat. Anda bukan pedagang, Anda jangan jadikan diri Anda penjual dari produk-produk ini.
Networking itu, networker ini kita tidak menjual produk, tapi kita adalah jual sistem yang dibarengi dengan produk yang sangat bagus. Sistem ini harus sejalan dengan produk-produk yang bagus. Tapi kalau kita hanya asik dengan jualan barang, sistem kita nggak akan jalan. Ini harus sebanding sejalan. Nah, sistem yang kita sharingkan kepada teman kita, tapi harus diikuti produk. Nah, informasi produk ini sangat bagus kalau kita informasikan di media sosial yang sekarang memang sangat viral. Apa saja gampang sekali viral, betul kan? Satu kejadian aja udah langsung viral, semua orang tahu karena menggunakan media sosial. Nah, produk kita pun harus kita lakukan itu. Viralkanlah, ya, viralkan itu di medsos Anda, ya. Jadi buat teman-teman Anda untuk mengetahui produk-produk ini. Kemudian kita akan kembangkan sistemnya dengan baik, belajar menjadi seorang leadership yang baik, ya. Nah, jadi di antara poin-poin itu, mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum. Yang belum, mari kita terus belajar, terus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa sukses di bisnis ini, ya. Oke, itu saja Atomians. Saya harap semua teman-teman benar-benar bisa memiliki dasar yang sangat kuat untuk bisa sukses di bisnis ini, ya. Oke, Anda bisa like, share, dan subscribe-nya. Dah.